Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Elsa Yuniar, kemudian rekan saya Neng Nia Fania, Zahra Zakiyah, Tiara Ramadhani, Rosi Rosmalia, dan Irma Yanti. Di sini kami akan berdiskusi mengenai perilaku individu dalam organisasi. Baiklah, kita mulai dari mendengarkan pemaparan singkat dari Neng Nia dan Zahra mengenai perilaku individu dalam organisasi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi semuanya akan berperilaku berbeda satu sama lain. Dan perilakunya adalah ditentukan oleh masing-masing lingkungannya yang memang berbeda. Individu membawa ke dalam tatanan organisasi kemampuan, kepercayaan, pengharapan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Karakteristik yang dipunyai individu ini akan dibawanya manakala memasuki lingkungan baru, yaitu organisasi atau yang lainnya. Organisasi juga merupakan suatu lingkungan yang mempunyai karakteristik seperti keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan, tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem penggajian, sistem pengendalian, dan sebagainya. Perilaku individu juga dapat dipahami dengan mempelajari karakteristik individu. Menurut Nimran dan Sophia, tahun 2008 menjelaskan karakteristik yang melekat pada individu terdiri dari karakteristik biografis, kepribadian, persepsi, dan sikap. Memahami sifat-sifat manusia. Yang pertama, manusia berbeda, perilaku karena kemampuan tidak sama. Dan yang kedua, manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang ketiga, banyak faktor yang menentukan sikap dan perilaku seseorang. Dan yang keempat, orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak. Baik, selanjutnya kita buka sesi diskusi. Silakan bila ada yang ingin ditanyakan untuk bahan diskusi. Nanti teman-teman bisa saling membantu menjawab pertanyaannya. Saya mau bertanya, mengapa sikap dan perilaku tiap-tiap individu itu berbeda? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Tia. Sikap dan perilaku tiap individu itu berbeda. Bisa disebabkan oleh beberapa hal, yaitu lingkungan, sifat, pergaulan, kemampuan dalam hal fisik maupun intelektual, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Rosi atas jawabannya. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya izin bertanya. Pendekatan apa saja yang bisa dilakukan dalam mempelajari perilaku organisasi? Izin menjawab pertanyaan dari Rosi. Ada 5 pendekatan. Yang pertama, pendekatan antar disiplin ilmu atau pendekatan memerlukan keterlibatan berbagai bidang ilmu, terutama ilmu-ilmu perilaku seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan lain-lainnya. Yang kedua, pendekatan sumber daya manusia atau suportif. Dimaksudkan untuk anggota organisasi agar menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan lain-lainnya. Yang ketiga, pendekatan kondisi. Pendekatan ini satu pikir yang komparatif yang berupaya untuk menuju kondisi situasional. Yang keempat, pendekatan produktivitas. Pendekatan ini sebagai ukuran seberapa efisien suatu organisasi dapat menghasilkan. Yang kelima, pendekatan sistem diterapkan dalam sistem sosial di mana di dalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang rumit yang berinteraksi dalam banyak acara. Izin bertanya, mengapa kebanyakan individu itu selalu membentuk kelompok?
Menjawab, yang pertama pasti memiliki rasa aman. Dengan bergabung dalam kelompok, ini mengurangi rasa tidak aman berdiri sendiri. Yang kedua, status. Bergabung dalam suatu kelompok yang dianggap penting oleh orang lain memberikan pengakuan dan status bagi anggota-anggotanya. Yang ketiga, harga diri. Kelompok-kelompok dapat memberi perasaan harga diri kepada orang. Yang keempat, ada afiliasi, yaitu kelompok-kelompok dapat memenuhi kebutuhan sosial. Yang kelima, ada kekuatan yang tidak dapat dicapai oleh individu menjadi mungkin terjadi melalui tindakan kelompok. Terdapat kekuatan dalam jumlah yang besar. Yang keenam, ada pencapaian tujuan, yaitu terdapat saat-saat ketika membutuhkan lebih dari satu orang untuk menyelesaikan tugas-tugas, dan itu untuk mencapai satu tujuan. Izin bertanya, tipe-tipe perilaku manusia itu kan berbeda-beda. Nah, apa saja sih tipe-tipe perilaku tersebut? Izin menjawab pertanyaan dari tipe perilaku manusia, yaitu ada dua. Yang pertama, perilaku yang termotivasi dan perilaku yang tidak termotivasi. Perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang bisa menimbulkan dorongan positif, sedangkan perilaku yang tidak termotivasi adalah perilaku yang cenderung pada dorongannya yang negatif. Terima kasih. Baik, terima kasih Irma. Ada pertanyaan lagi? Izin bertanya, perilaku individu dapat dimodifikasi ke arah yang lebih baik, sehingga mengarah pada penciptaan tujuan yang efektif dan efisien. Nah, apa saja langkah-langkah moderasi yang dapat dikembangkan? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Neng Nia. Yang pertama itu ada antecedent. Apa yang melatar belakangi perilaku individu. Yang kedua ada behavior, apa yang individu lakukan atau katakan. Dan yang ketiga ada consequence, apa yang terjadi setelah tindakan tersebut. Nah, tahap-tahap tersebut dapat menjadi siklus perilaku individu. Jika tahap ketiga yaitu konsekuensi telah dilakukan, maka tindakan tersebut bisa menjadi pemicu tahapan perilaku untuk siklus kedua. Baiklah, kita cukupkan sesi diskusi kali ini. Bisa kita tarik kesimpulan bahwa dalam mengelola organisasi, seorang pimpinan harus memahami perilaku kelompok atau individunya sebagai landasan untuk mengelola orang yang ada di dalamnya. Masalah perilaku individu atau kelompok merupakan salah satu masalah yang amat pelik yang selalu dihadapi oleh semua pimpinan di berbagai organisasi. Nah, oleh karena itu, perlu sekali mempelajari dan memahami agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.